Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nesa Akila Zulfami Putri, NIM H10511911046. Di sini saya akan menjelaskan mengenai properti font size CSS sebagai bagian dari tugas mata kuliah pemrograman web. Saya bersama dengan rekan saya, Bang Rizky, akan mencoba menjelaskan apa itu pengertian dari font size CSS, lalu apa itu nilai absolut, nilai relatif, dan juga nilai presentasi, dan apa itu parent element di font size CSS ini. Lalu dilanjutkan dengan Bang Rizky nanti bagaimana cara implementasi font size ini di dalam codingan. Baiklah, saya akan mulai dengan apa itu properti font size. Untuk mengubah besar atau ukuran dari sebuah font atau teks dengan CSS, kita menggunakan properti font size. Properti font size cukup sederhana dan tulis seperti contoh berikut ini. Dengan menulis kode CSS di atas, semua teks di dalam tag P akan memiliki font dengan ukuran 14 pixel. Ini adalah selektor P di mana didefinisikan font size sama dengan 14 pixel. Yang menarik adalah CSS menyediakan banyak satuan ukuran teks yang bisa dipilih, dimulai dari pixel seperti contoh di atas, keyword seperti small, medium, large, ukuran satuan persen, M, dan juga ukuran lain seperti cm, mm, pt, dan pika. Ukuran satuan cm, mm, pt, dan pika berasal dari media cetak seperti koran dan majalah. Satuan ini cocok untuk media yang bersifat absolut. Namun, satuan ukuran tersebut tidak cocok di dalam media elektronik seperti web. Karena media yang digunakan oleh pengunjung web ini bisa bermacam-macam. Jadi, jika menggunakan nilai yang absolut, tentunya tidak bisa menyesuaikan ukuran screen user. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai nilai absolut. Nilai absolut adalah sebuah nilai di dalam CSS di mana nilai tersebut tidak dipengaruhi kondisi tag induknya atau parent dan didasarkan pada ukuran sebenarnya di media printing. Di dalam CSS, nilai absolut ini adalah milimeter, sentimeter, inci, poin, dan pika. Kelima, nilai absolut ini berasal dari media percetakan. Tentunya kita tahu apa itu mm, milimeter, sentimeter, cm. Dan ini nilainya absolut dan ada nilainya, misalnya 1 inci sekitaran 25,4 mm. Nah, selanjutnya untuk ukuran poin atau PT sering digunakan dalam media cetak offline seperti Microsoft Word. Nah, PT ini biasa di Microsoft Word itu untuk menentukan ukuran dari font. 1 inci setara dengan 72 pt. Sehingga ukuran font normal sebesar 12 pt setara dengan 1/8 inci. Nah, contoh penggunaannya dalam CSS adalah seperti ini. Saya lanjut. Selanjutnya ada ukuran pika atau PC. Mungkin tidak terlalu familiar digunakan untuk pemrograman HTML. 1 PC setara dengan 12 pt. Contoh penulisannya dalam CSS adalah seperti ini. Jadi font size 1,5 PC. Dari kelima nilai absolut yang telah disebutkan tadi, selain PT tidak terlalu sering digunakan. Karena untuk menyesuaikan ukuran dari dunia nyata ke monitor itu tentunya susah sekali karena ukuran setiap monitor pengguna itu pasti beda-beda. Selanjutnya kita masuk ke nilai relatif. Berbeda dengan nilai absolut, nilai relatif di dalam CSS ini dipengaruhi oleh tak-tak di sekitarnya. Contoh-contoh nilai relatif itu seperti pixel, M, dan X. Tapi di sini saya hanya akan fokus kepada pixel dan M karena yang ini yang paling populer digunakan. Satuan ukuran pixel.
Ukuran piksel atau px merupakan ukuran yang paling sering digunakan dalam CSS. Di dalam CSS, piksel termasuk nilai relatif karena ia tidak terikat dengan perbandingan media tertentu. Di dalam spesifikasi CSS2, 1 piksel disamakan dengan 0,26 mm atau 1/96 inci. Namun banyak browser yang mengabaikan spesifikasi ini dan menyamakan 1 piksel dengan 1 piksel sesungguhnya yang terdapat di monitor. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh bagaimana codingan untuk properti font size ini dengan satuan ukuran piksel. Nah, jadi ini adalah codingannya. Jika diperhatikan, saya memiliki selector body yang berada pada definisi awal CSS. Nah, selector body ini akan menurunkan ukuran font pada setiap tak-tak P yang berada di bawah body. Nah, karena ada properti class di dalam tag P, maka nilai-nilai yang sebelumnya telah didefinisikan di selector body akan ditimpa atau override dengan nilai-nilai yang baru. Misal, pada P1 ini font size-nya 8 mm, maka nilai 8 mm ini merupakan nilai atau ukuran baru dari fontnya, bukan 14 pt lagi. Nah, ini adalah hasil output dari piksel tadi, contoh piksel tadi. Nah, bisa dilihat ini kalau ukurannya 8 mm bagaimana, kalau ukuran 0,35 inci, 2,2 pika, dan ini adalah 20 piksel. Dan bisa diperhatikan yang di atas ini adalah nilai-nilai absolut dan ini nilai relatif. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai satuan ukuran M. 1 unit M sama dengan besar ukuran asal yang diturunkan tag tersebut. Ketika kita mendefinisikan sebuah paragraf sebesar 12 pt, maka sebuah tag M yang berada di dalam paragraf tersebut secara inheritance atau turunan akan berukuran 1 M. Jika kita merubahnya menjadi M, maka tag M tersebut akan berukuran 1,2 kali lebih besar dari ukuran tag P. 1 M di dalam CSS sama dengan 100%, 0,5 M sama dengan 50%, dan 1,2 M sama dengan 120%, dan seterusnya. Nah, supaya tidak bingung, saya akan menjelaskan contoh dari codingan untuk M ini. Nah, bisa dilihat bagaimana codingan dari M ini. Nah, di sini kita bisa lihat ada tag-tag seperti div dan juga span. Jadi tag-tag ini merupakan contoh dari penggunaan parent element. Jadi yang paling bawah itu dimulai dari span, lalu parent dari span ini P, lalu P mempunyai parent yaitu div. Nah, jika diperhatikan hasil dari output ini, bisa dilihat di sini ada perbedaan ukuran dari setiap teksnya yang disebabkan oleh nilai-nilai di depan M ini. Ada 1, 1,5, 1,2. Kalau kita lihat lagi codingannya, nah base fontnya atau nilai basisnya itu 14 piksel. Nah, kita lihat kelas yang pertama, itu font size-nya 1 M. Nah, kalau 1 M ini berarti 1 dikalikan base fontnya, jadi 1 kali 14 piksel, maaf. Maka nilai dari font dari kelas yang pertama itu 14 piksel. Nah, kita lihat di sini ada tag div, karena nilai dari ukuran font dari tag div ini tidak didefinisikan, maka dia akan merujuk ke parent-nya, body. Jadi karena didefinisikan di sini
parentnya si body ini ukuran fontnya 14 pixel, maka div mengikuti ukuran si body yaitu 14 pixel. Nah, selanjutnya ke kelas yang kedua, ini font size-nya 1,5 M. Jadi 1,5 dikalikan 14 pixel itu 21 pixel. Maka font size-nya itu 21 pixel. Maka di output-nya itu lebih besar daripada kelas yang pertama. Lalu kelas yang ketiga itu font size-nya tag P. Tag P-nya itu 1,2 M. Nah, 1,2 M dikalikan 14 pixel itu 16,8 pixel. Nah, tadi didefinisikan kalau kelas ketiga tag P-nya itu 1,2 M, maka size font-nya itu 16,8 pixel. Lalu kita lihat lagi di bawah tag P itu ada tag span. Nah, tag span ini yang tadi di output itu berwarna biru. Dia lebih besar daripada teks yang berwarna hitam. Bagaimana bisa? Karena pada tag span ini font size-nya itu 1,2 M. Jadi tag span ini dia mengambil size parent-nya. Karena kita tahu tadi size tag P sebagai parent-nya ini 16,8, maka size dari span ini 1,2 dikali 16,8 pixel. Maka size-nya sebesar 20,8 pixel. Nah, selanjutnya kita masuk ke nilai presentasi. Nilai presentasi adalah sebuah nilai per 100 dari suatu properti yang relatif terhadap induk atau parent elemen dari teks tersebut. Misalkan kita membuat sebuah definisi CSS sebagai P dengan base size-nya itu 10 pt dan child-nya span dengan font size 120%. Ini membuat nilai span atau teks yang ada di dalam span ini menjadi 120% dari 10 pt atau size-nya akan menjadi 12 pt. Supaya kita lebih mengerti mengenai nilai presentasi ini, langsung aja kita masuk ke contoh codingannya. Nah, di sini tidak ada selector body yang mendefinisikan berapa base size-nya, maka kita langsung saja menggunakan size default-nya. Nah, size default-nya itu 16 pixel, maka 100% ini sama saja dengan nilai 16 pixel tersebut, jadi tidak ada perubahannya. Nah, selanjutnya kita lihat pada kelas yang kedua, itu font size-nya 16 pixel. Nah, ini merupakan contoh dari penerapan satuan ukuran pixel, maka pada kelas yang ketiga, ini adalah contoh dari nilai presentasi, yaitu sebesar 80%. 80% ini kalau dikonversikan itu sekitar 0,8, maka di sini karena base size-nya 16, maka 0,8 dikali 16 pixel, yaitu sekitar 12,8 pixel. Nah, ketika kita udah tahu nilai parent-nya atau tag P-nya 12,8 pixel, maka span ini akan mengikuti parent-nya. Jadi ketika didefinisikan span ini font size-nya 80%, maka 80% dari parent-nya atau 80% dari 12,8. Bisa dilihat di sini bagaimana sistem dari parent-nya. Nah, kita langsung aja lihat output-nya bagaimana. Nah, font size 100% ini berarti 16 pixel seperti ini. Lalu
Sebagai perbandingan, ini 16 piksel dan font size 100% ini, kita bisa lihat ukurannya sama. Lalu font size untuk tag P-nya tadi 80% dari 16 pikselnya, itu ini. Lalu untuk tag span-nya 80%-nya itu dilambangkan dengan warna biru. Seperti ini, dia lebih kecil. Jadi keuntungan memakai nilai presentasi ini adalah ukuran font ini membuat Anda berpikir keuntungan apa, seperti kalau kita ingin membuat seluruh ukuran font menjadi relatif, kita tinggal mengubah base size-nya aja, maka keseluruhan tak-tak di bawahnya akan mengikuti base size-nya atau parent-nya. Jadi kita tidak perlu lagi mengubah secara spesifik berapa tak P-nya, tapi kita hanya perlu mengubah base size-nya, maka nilai presentasi dari setiap tak-tak P akan menyesuaikan. Seperti itu. Jadi untuk satuan ukuran yang menggunakan sistem parent element ini lebih bernilai ekonomis. Jadi sekian penjelasan materi dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bang Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunakan nama saya Muhammad Rizky Baryandi. Pada video kali ini saya akan coba mencontohkan proses penerapan properti CSS font size pada dokumen HTML yang dapat dilakukan dengan 3 metode, yaitu inline, internal, dan eksternal. Kita mulai dari contoh pertama, inline. Style size X. Kita bisa ngasih contoh yang lain. Style font size 30 pixel. Ya, jadi pada contohnya inline itu seperti kita masukkan baris CSS pada baris HTML-nya, di dalam baris HTML-nya. Lanjut contoh yang kedua, internal. Pada internal kita buat sebuah style, masukkan selektornya. Mungkin kita bisa pilih selektornya P, masukkan propertinya, font size, coba dengan value yang lain, bisa save. Nah, mungkin kelebihannya dari inline yaitu font size tidak perlu memasukkan pada tiap selektor, jadi bisa dirangkum dalam satu baris. Internal. Selanjutnya kita coba ke eksternal. Di eksternal ini saya sudah menyiapkan satu halaman CSS yang diberi nama style. Kita bisa panggil, kita bisa hubungkan dengan link rel stylesheet. Href-nya kita hubungkan ke filenya style.css. Baru di style kita bisa masukkan
selektornya yang pertama, coba dari paragraf, masukkan propertinya, font size, kita coba value yang lain 40%. Ya, jalan. Jadi kelebihan metode eksternal ini mungkin kita bisa lebih rapi dalam simpan baris CSS-nya dibanding metode sebelumnya. Sekian dari saya, terima kasih.